Halo semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa My Disciple Are Super Strong. Pada episode sebelumnya, Yi Yang akhirnya melakukan perjalanan bersama dua muridnya yaitu Lu Xing dan Tong Er. Setelah singgah di suatu desa dan mengatasi krisis serangan para iblis yang terjadi, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke kota tetangga. Meskipun Tong Er khawatir mungkin desa akan diserang kembali, Yi Yang mengatakan bahwa itu baik-baik saja karena Master Pai yang legendaris sudah tiba di desa. Dan benar saja, Master Pai benar-benar sudah berada di desa di saat dia hanya bisa kagum melihat kekuatan Yi Yang yang begitu sangat kuat. Berpindah ke tempat lain. Kedua iblis yang sebelumnya muncul di pinggiran kota Sihai yaitu iblis besar yang membawa peti mati dan juga iblis kecil tiba-tiba mendapatkan sebuah laporan yang mengatakan bahwa tentara iblis yang bertanggung jawab untuk menyerang desa Wangjia semuanya habis terbakar tadi malam. Bahkan iblis bermata tiga yang memimpin pasukan terbakar menjadi abu. Mendengar itu, mereka hanya bisa terkejut karena bagaimana mungkin manusia bisa memusnahkan serangan yang dilakukan oleh ribuan monster tingkat tinggi. Namun yang menjadi masalah adalah rahasia besar keluarga iblis ada di desa Wangjia. Tak hanya iblis besar, iblis kecil juga hanya bisa terheran-heran saat dia bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Apalagi yang memimpin pasukan adalah iblis bermata tiga sehingga sulit dipercaya bahwa serangan ke desa kecil gagal total. Iblis pembawa pesan menjelaskan bahwa kemungkinan besar itu dilakukan oleh sekelompok kultivator manusia yang lewat, yang mana mendengar itu membuat iblis besar benar-benar ingin pergi menemuinya. Sayangnya iblis kecil mengatakan bahwa mereka tidak memiliki waktu untuk melakukan itu karena mereka akan pergi ke pinggiran kota atau perbatasan untuk mempersiapkan acara besar dan menyambut kebangkitan sang master. Merasa bahwa semua pesan telah disampaikan, iblis pembawa pesan meminta izin untuk undur diri. Namun sayangnya dengan alasan bahwa berita yang disampaikan telah merusak suasana hatinya, iblis kecil mengatakan bahwa dia harus dihukum. Mendengar itu, dengan panik iblis pembawa pesan segera melarikan diri. Namun iblis besar segera melepaskan sebuah serangan yang langsung menghancurkannya tanpa sisa. Iblis bermata tiga adalah pecundang. Jika master membiarkan kita berdua yang melakukannya, rahasia itu pasti sudah kita ambil dari dulu. Ayo keluar dari kota ini, ucap iblis besar. Kembali lagi ke Yi Yang. Dia akhirnya sampai di kota berikutnya setelah menempuh perjalanan lebih dari 2 hari. Melihat keadaan kota yang tak banyak orang membuat Tong Er merasa kota ini sangat aneh. Namun Lu Xing segera menjelaskan bahwa itu semua karena daerah ini dekat dengan daerah dataran badai yang terkenal sangat berbahaya sebab di daerah itu banyak dihuni oleh para iblis. Tak tahu alasan mengapa mereka datang ke kota tersebut, Lu Xing yang penasaran akhirnya bertanya apakah mereka di sini untuk mencari seseorang. Mendengar itu, Yi Yang menjawab tidak dan segera mengajak mereka pergi ke arena iblis, yang mana itu benar-benar membuat Tong Er terkejut setelah tahu arena iblis merupakan tempat manusia melawan semua jenis iblis yang ganas. Aku akan melatih kalian dengan itu. Itu merupakan tempat yang benar-benar menakutkan, ucap Yi Yang dengan senyum di wajahnya yang hanya bisa membuat Tong Er semakin ketakutan. Segera setelah itu mereka akhirnya pergi menuju arena iblis. Tak butuh lama mereka akhirnya sampai di arena iblis yang terlihat begitu ramai. Sekali lagi Lu Xing menjelaskan bahwa alasan di arena iblis ada begitu banyak orang karena ada banyak para kultivator yang datang untuk bertarung dan menghasilkan uang. Intinya, selain hadiah pemenang, mereka semua akan melakukan taruhan sehingga jika petarung andalan mereka menang, maka bisa menghasilkan uang.
Tiba-tiba datang beberapa kereta yang ditarik oleh monster yang ternyata mereka adalah karavan pedagang iblis yang menuju ke arena. Meskipun hanya pedagang, mereka begitu terkenal karena melakukan perdagangan iblis adalah pekerjaan yang sangat berbahaya. Jadi tak heran para anggotanya semua ada di urutan teratas daftar pembunuh iblis. Dari 5 hantu pembunuh iblis, kenapa hantu malang dan hantu jahat yang datang ke Zengshan? Ucap salah satu orang melihat 2 sosok yang menaiki kereta dengan iblis yang ditangkap. Seperti biasa, Lu Xing kembali menjelaskan bahwa 5 hantu pembunuh iblis memiliki reputasi yang hebat. Untuk hantu jahat dikatakan bahwa dia akan melakukan apa saja demi uang. Namun yang masih menjadi misteri adalah jenis kelaminnya belum diketahui. Adapun hantu malang merupakan orang yang sangat berbahaya karena ketika lapar dia akan memakan iblis. Tak peduli dengan semua itu, dengan senyum di wajahnya, Yi Yang berkata bahwa mereka akan berpartisipasi dalam kontes gladiator iblis. Ditanya apakah dia akan ikut berpartisipasi juga, membuat Yi Yang mulai merenungkannya. Apalagi Lu Xing mengatakan bahwa ada 300.000 koin emas untuk juara pertama, termasuk penginapan dan makanan. Berpindah ke sebelah timur dunia, negara 10.000 hutan, tempat di mana gadis rubah dianggap sebagai binatang suci karena dahulu kala ada seorang gadis rubah yang pernah menyelamatkan raja negara tersebut. Dapat terlihat ada seorang gadis rubah putih yang sedang berjalan menyusuri kota. Dengan penampilannya yang sangat lucu benar-benar menarik perhatian setiap orang, sampai-sampai di antara mereka ada yang berkomentar, "Tangkap dan pukul dia sampai pingsan." Tak disangka kata-kata tersebut didengar oleh gadis rubah dan dalam sekejap mata dia berpindah ke belakang orang-orang tersebut dan menggunakan alasan membela diri dia memukul mereka menggunakan sebuah balok. Setelah mereka babak belur, sebagai biaya kompensasi dia mengambil kantong uang mereka yang mana tindakannya itu membuat beberapa wanita menganggapnya gadis perampok karena kejadian seperti itu sering terjadi di mana gadis rubah akan merayu para lelaki menggunakan sosoknya yang imut dan ketika mereka berpikiran negatif menggunakan alasan membela diri dia menghajar lalu menjarah lelaki tersebut. Adapun identitas dari gadis rubah putih, dia adalah Dong Yu, anggota dari 4 penjaga rubah kecil yang melayani Bai Fei. Tiba-tiba Bai Fei yang telah melarikan diri terbang melintasi kota. Melihat itu, Dong Yu benar-benar sangat terkejut karena tuan atau nonanya telah kembali sehingga dengan segera dia pergi untuk mengejarnya. Masih di kota yang sama, di depan sebuah kedai yang menjual roti kukus, seorang gadis rubah berambut hijau yang bernama Shun Feng dan dia juga masih anggota dari 4 penjaga rubah kecil terlihat sedang bertanya pada paman penjual roti apakah dirinya bisa menukar roti kukus dengan kayu bakar yang ternyata itu bisa. Dengan segera Shun Feng pergi untuk mengambil kayunya dan setelah beberapa saat dia pun kembali yang mana itu hanya bisa membuat semua orang sangat-sangat terkejut khususnya paman penjual roti kukus dikarenakan bukan 1 atau 2 ikat. Shun Feng membawa segunung kayu bakar di punggungnya ditambah dia datang dengan wajah polosnya yang imut. Dengan jumlah kayu bakar sebanyak itu, Shun Feng akhirnya memborong semua roti kukus. Namun tiba-tiba dia bisa melihat nonanya yaitu Bai Fei terbang melintasi kota. Tanpa pikir panjang, dia langsung menjatuhkan roti-roti yang dibawa dan mengejarnya. Masih di kota yang sama juga, di sebuah tempat yang kemungkinan besar adalah restoran, seorang wanita rubah berambut perak yaitu Xiu Shu yang juga anggota dari 4 penjaga rubah kecil sedang melayani beberapa orang penting di antaranya Jenderal Zhang, Pangeran Zhao dan juga Tuan Li.
Xiushu benar-benar sangat dikagumi oleh banyak orang, bahkan para wanita juga kagum padanya yang disebut-sebut sebagai kecantikan paling ramah di tanah 10.000 hutan. Sedang dikagumi seperti itu, tiba-tiba Xiushu mengguyur wajah sang pangeran menggunakan minuman yang sedang dia sajikan, yang mana hal itu benar-benar membuat semua orang terkejut. "Pangeran, jika bukan karena ayah kuatmu yang mendukungmu, aku bahkan tidak akan berbicara dengan orang bodoh sepertimu," ucap Xiushu. Setelah mengatakan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa mereka ajak kencan, Xiushu langsung melompat ke atas tembok. Namun sebelum dia benar-benar pergi, dia mengatakan bahwa sekarang tuannya sudah kembali, dan karena dia tidak perlu lagi mengumpulkan informasi di tempat ini, maka dia akan berhenti bekerja. Singkat cerita, Dongyu, Sun Feng, dan Xiushu terus mengejar nona mereka hingga akhirnya mereka sampai dan langsung memberikan salam hormat pada Bai Fei yang sudah bertengger di atas pohon. Sun Feng benar-benar sangat senang melihat nonanya masih hidup. Setelah itu Bai Fei mengatakan bahwa dia telah kembali dan ini juga waktunya untuk membalas dendam. Bisa merasakan kekuatan Bai Fei masih jauh dari kata pulih, Dongyu khawatir mereka tidak dapat menginjakkan kaki di tanah yang benar-benar terlarang itu. Menanggapi itu, Bai Fei mengatakan, "Aku akan memulihkan kembali kekuatanku segera mungkin, dan kali ini aku tidak akan bergantung pada kekuatan apapun." Mendengar nonanya mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan siapapun lagi, Xiushu lantas bertanya apakah mungkin itu karena ada seseorang di dalam hatinya sehingga dia takut orang tersebut akan terlibat. Bai Fei yang awalnya bersikap tenang mulai panik, namun di sisi lain ketiganya mulai berdiskusi tanpa memperdulikan Bai Fei yang mencoba menjelaskan bahwa pria hanyalah alat bagi mereka rubah ekor 9. Dengan penuh rasa penasaran, ketiganya mulai berpikir, siapakah pria yang bisa membuat nona jatuh cinta? Apalagi mereka sebelumnya sudah sepakat untuk menikahi pria yang disukai oleh nona mereka, Bai Fei. "Hentikan!" teriak Bai Fei yang akhirnya kembali ke bentuk dewasanya. Kemudian dia mengatakan bahwa tanpa orang itu dirinya akan mendapatkan kembali kekuatannya secepat mungkin. Setelah itu Bai Fei bertanya apakah sudah ada kabar tentang Xia Hua yang hilang, yang langsung dijawab bahwa mereka akan segera menemukannya. Untuk Xia Hua sendiri, dia juga merupakan salah satu anggota dari 4 penjaga rubah kecil. Maka dari itu, melompat dari atas pohon, Bai Fei kemudian berkata, "Saat aku sudah memulihkan kekuatanku dan kalian berempat ada di sini, saat itulah kita akan menyerang." Malam hari sebelum turnamen arena iblis dimulai, Dongyu sedang mengawasi Yi Yang yang baru saja kembali dari membeli barbeque. Bisa merasakan dirinya sedang diawasi, Yi Yang langsung bersembunyi yang membuat Dongyu terkejut dan akhirnya keluar mencarinya. "Gadis rubah kecil, mengapa kau mengikutiku?" tanya Yi Yang menepuk pundak Dongyu dari belakang. Dongyu kemudian menjawab bahwa kedatangannya ke sini hanya ingin mengonfirmasi apa yang istimewa dari Yi Yang, seorang manusia yang disukai oleh nonanya tetapi menolak untuk mengakuinya. Mendengar kata nona, Yi Yang langsung tahu bahwa yang sedang dibicarakan adalah Bai Fei sehingga dia menebak. Jadi rubah kecil itu benar-benar melarikan diri saat aku tidak ada di sana. Merasa bahwa penampilan Yi Yang biasa-biasa saja, pada akhirnya Dongyu memutuskan akan membawanya kembali dulu. Tentu Yi Yang tak begitu saja setuju, namun dia masih memberikan kesempatan pada Dongyu di mana jika dia bisa menyentuh bajunya, maka dirinya akan ikut.
Dengan segera Dong Yu bergerak untuk menangkap Yi Yang. Namun sayangnya dalam sekejap mata, Yi Yang sudah berpindah ke atas bangunan yang hanya bisa membuatnya bertanya-tanya apakah manusia bisa secepat itu. Singkat cerita, setelah itu Dong Yu terus berusaha mengejar Yi Yang menggunakan seluruh kemampuannya. Namun dengan santainya Yi Yang bisa menghindari setiap terkaman Dong Yu sampai akhirnya mereka sampai di sebuah bukit yang agak jauh dari kota. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Dong Yu hanya bisa terheran-heran bagaimana bisa manusia terbang begitu cepat. Adapun Yi Yang, dia mencoba bertanya apakah benar Dong Yu adalah bawahan terkuat Bai Fei, yang langsung dijawab, iya, aku yang terbaik dalam bertarung. Tetapi sayangnya Yi Yang tidak percaya karena Dong Yu terlalu lemah, yang mana pada tingkatan itu dia tidak akan bisa melindungi Bai Fei yang kekuatannya belum pulih. Aku akan mengajarimu beberapa trik yang cukup untuk menghadapi banyak musuh, ucap Yi yang langsung ditolak oleh Dong Yu karena dia yakin bisa menangani musuh sendiri. Mulai terbang ke atas langit, tiba-tiba Yi Yang mengajukan sebuah pertanyaan. Jika memang Dong Yu sangat percaya diri, itu berarti dia sadar bahwa selama ini seseorang sedang mengikutinya. Mengabaikan Dong Yu yang hanya bisa bingung, mengatakan bahwa dia akan menunjukkan orang-orang tersebut, tetapi Dong Yu harus mengurusnya sendiri. Yi Yang tiba-tiba menarik nafas dan melepaskannya melalui mulut, yang mana itu bisa menghempaskan bebatuan dan pepohonan di sekitar, sehingga orang yang diam-diam mengikuti, yaitu dua orang bertopeng, terekspor dengan jelas. Dong Yu hanya bisa terkejut, apalagi dia tahu mereka adalah pembunuh dari Sekte Boneka, salah satu musuh dari garis keturunan klannya, yaitu klan Xing Xiu. Dengan segera, pria bertopeng melepaskan sebuah serangan laser dari mulutnya, dilanjutkan dengan sang wanita dari tangannya. Namun dengan sigap, Dong Yu bisa menghindari serangan tersebut. Tak hanya itu, dia tiba-tiba berpindah ke belakang mereka dan langsung menusuk perut perempuan bertopeng lalu menebas keduanya. Tidak buruk, tapi pertempuran baru saja dimulai, jadi hati-hatilah dengan serangan gabungan setelah mereka berpisah, ucap Yi Yang. Detik berikutnya, keduanya yang seharusnya sudah mati bangkit kembali dan jumlah mereka kali ini berlipat ganda. Dengan segera keduanya mulai menyerang dan meskipun awalnya Dong Yu masih bisa menghindari setiap serangan, namun seiring berjalannya waktu dengan jumlah mereka yang banyak, dia akhirnya menerima pukulan langsung dari wanita bertopeng. Namun untungnya ketika dia hendak terkena serangan laser dari pria bertopeng, Yi Yang datang menyelamatkannya. Kau adalah seorang pendekar pedang, menghindar sangat penting untukmu, ucap Yi yang membawa Dong Yu dengan satu tangannya. Sekali lagi keduanya menyerang. Masih membawa Dong Yu, Yi yang terus menghindari setiap serangan yang datang. Namun tak lupa dia sedikit mengajari Dong Yu dengan menyuruhnya untuk memperhatikan setiap gerakan kakinya. Akan tetapi dengan gerakan yang secepat hantu, Dong Yu sama sekali tidak bisa mengamatinya. Namun tanpa memperdulikan itu, Yi yang terus melanjutkan ajaran berikutnya, yaitu pertahanan untuk antisipasi serangan musuh. Yi yang mengeluarkan sebuah tanaman merambat. Selayaknya menggunakan pedang, hanya dengan menggunakan itu dia mampu menangkis setiap serangan yang datang, yang hanya bisa membuat Dong Yu semakin tercengang. Mengatakan bahwa gerakan yang terakhir adalah serangan kombinasi kecepatan, kekuatan, dan arah. Menggunakan tanaman tersebut dalam sekejap mata, Yi yang menghancurkan semua musuh. Kamu ingatkan pertempuran barusan. Apa gunanya ingat jika aku tidak bisa, jawab Dong Yu.
Tiba-tiba Yi Yang mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Ilmu Pedang Dasar Gaya Daun, yang katanya buku tersebut merupakan buku yang dia tulis untuk 2 gadis percobaan yang pada akhirnya dikeluarkan dari sekte. Kemudian buku tersebut diserahkan pada Dongyu. Sebelum pergi, Yi Yang tiba-tiba berkata, "Karena rubah kecil itu bersikeras untuk pergi, aku akan membiarkannya keluar, dan saat aku luang, aku akan membawanya kembali. Sampai saat itu rawatlah dia dengan baik." Menerima bukunya, kali ini Dongyu benar-benar sangat mengagumi Yi yang sangat kuat, sehingga tidak heran nonanya Bai Fei akan suka padanya. Namun satu hal yang pasti, Dongyu berpikir, jika mereka berempat bisa menikahi Yi Yang bersama dengan nona, maka mereka juga bisa memanfaatkannya. Setelah itu, pada akhirnya Dongyu memutuskan untuk kembali ke tanah 10.000 hutan. Dan karena satu-satunya teleportasi pelacak sudah habis, dia hanya bisa kembali dengan berjalan kaki. Namun dalam perjalanan dia bertekad akan berlatih teknik dari buku tersebut agar bisa melindungi sang nona. Hari pembukaan turnamen arena iblis akhirnya dimulai. Dengan segera tuan dari arena iblis yaitu Master Shu muncul ditemani oleh 6 penjaga darah yang masing-masing dari mereka adalah master yang telah membantai iblis tak terhitung jumlahnya. Melihat Master Shu, Yi Yang sedikit tertarik padanya yang menurutnya orang tua itu benar-benar hebat meskipun di taraf tertentu. Kemudian Master Shu memberikan beberapa patah kata, dilanjutkan dengan mengumumkan bahwa kompetisi arena iblis ke-9 resmi dimulai. Untuk pertarungannya sendiri, mereka semua akan melewati rintangan hidup dan mati, dan juara terakhir kompetisi akan mempunyai kesempatan untuk bertarung melawan dirinya. Mendengar itu, semua orang mulai bersorak penuh dengan antusias karena akhirnya generasi muda seperti mereka memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Master Shu yang terkenal dengan julukan kultivator tiada tara. Segera setelah itu, pembagian tim dimulai. Lu Xing dan Tong Er berada di kelompok pertama sehingga mereka akan bertanding lebih awal, berbeda dengan Yi Yang yang berada di kelompok kedua. Tak butuh lama ada sebuah pengumuman di mana seluruh peserta diminta untuk berkumpul di atas panggung arena. Tong Er hanya bisa cemas, namun Yi Yang langsung menenangkannya dengan mengatakan agar Tong Er lebih yakin pada teknik perisainya yang telah diajarkan beberapa hari terakhir. "Ayolah, tidak apa-apa, kau harus berjuang sendiri bukan bersama," tambah Yi yang ingin agar keduanya tidak bertarung bersama di kompetisi ini untuk mengasah kemampuan mereka. Setelah semua para peserta babak pertama memasuki panggung arena, pembawa acara lalu mengumumkan bahwa aturan mainnya, para peserta hanya harus bertahan di bawah serangan berbagai monster selama 30 menit sebelum mereka bisa mendapatkan kualifikasi untuk maju ke babak berikutnya. Tanpa berlama-lama lagi, hitungan mundur pun dimulai yang membuat Tong Er semakin gugup. Dan di saat itulah tiba-tiba seorang wanita yang sangat melekat erat pada seorang pria bernama Yong menyuruhnya untuk bergabung karena saudara Yong pasti akan melindungi mereka walaupun tawarannya sama sekali tak dihiraukan oleh Tong Er. Akhirnya para iblis dilepaskan dan itu adalah iblis serigala yang mana hanya bisa membuat semua orang sangat terkejut sebab mereka tak menyangka di babak pertama akan keluar iblis serigala yang terkenal sangat mengerikan. Tanpa pikir panjang lagi, para iblis mulai menyerang. Di sisi lain, saudara Yong yang awalnya penuh dengan percaya diri langsung meringkuk mencoba bersembunyi di belakang wanita yang seharusnya dia lindungi. Tentu hal itu mendapat sindiran tajam dari seorang pria botak besar yang menganggap Yong adalah pria tak berguna.
Pria botak besar segera maju untuk menghadapi iblis serigala. Namun naasnya dialah yang pada akhirnya menjadi korban. Iblis serigala kemudian mengubah targetnya ke arah Tong-er, yang mana itu membuat saudara Yong lari terbirit-birit. Mengingat kata-kata masternya, meskipun masih sedikit ketakutan, Tong-er mengeluarkan perisainya lalu memblokir serangan dari iblis serigala. Hasilnya benar-benar di luar dugaan karena hanya dengan menggunakan sedikit dorongan, Tong-er mampu mematahkan lengan iblis, menghempaskannya ke belakang, dan pada akhirnya membunuhnya. Semua orang hanya bisa terkagum melihat kehebatan Tong-er. Adapun Tong-er sendiri benar-benar tidak menyangka teknik baru yang diajarkan masternya benar-benar berhasil. Tak mau kalah, Lu Xing juga memamerkan teknik tombaknya yang telah diajarkan oleh sang master, yang mana itu dengan mudah membantai satu demi satu para iblis serigala. Tindakan mereka berdua benar-benar sangat menonjol, bahkan sampai menarik perhatian hantu jahat yang ingin turun juga dan ikut serta dalam ujian, walaupun dia langsung ditegur oleh iblis malang yang mengatakan bahwa kali ini misi mereka menyangkut nyawa banyak orang, jadi mereka tidak perlu membuat masalah. Akhirnya gelombang iblis kedua akan segera datang, dan kali ini yang keluar adalah iblis setengah ular setengah manusia seperti Medusa, karena serangan mereka bisa membekukan mangsanya. Lagi-lagi saudara Yong hanya bisa bersembunyi di belakang wanitanya hingga akhirnya mencoba mencari aman. Dia dan beberapa orang lainnya memutuskan untuk berlindung di belakang Tong-er. Seperti sebelumnya, menggunakan perisainya Tong-er menangkis serangan dari sang iblis. Mengira Tong-er tak akan mampu menghadapi sekumpulan iblis yang mulai mendekat, mereka yang bersembunyi di belakangnya ingin membantu, namun langsung dilarang oleh Tong-er karena selain bertahan, perisainya masih mempunyai teknik lain, dan itu adalah teknik perisai serangan balik yang berhasil mengembalikan serangan dari para iblis, sehingga merekalah yang pada akhirnya membeku karena serangan sendiri. Tak jauh berbeda, Lu Xing masih terus membantai para iblis. Dengan begitu, keduanya benar-benar sangat menonjol di arena dengan sebutan Dewi Perisai dan Dewi Tombak. Di sisi lain, bukannya memberikan dukungan pada murid-muridnya yang tampil luar biasa, Yi Yang malah sedang asik tidur bersandar pada sebuah tiang. Hingga pada akhirnya babak bertahan hidup kelompok pertama telah selesai dan menyisakan beberapa iblis yang hanya bisa ketakutan di depan Lu Xing. Keluar dari panggung arena, gadis yang sebelumnya bersama dengan saudara Yong mengucapkan terima kasih karena telah dilindungi, sehingga jika membutuhkan sesuatu di masa depan untuk memberitahunya saja. Kamu terlihat cantik, bagaimana dengan menjadi kekasih masterku karena dia masih lajang, ucap Tong-er tanpa mengetahui bahwa sebenarnya semua saudari-saudarinya sedang mengincar sang master. Jika mastermu tidak keberatan, maka aku tidak masalah, jawab sang wanita di saat dia memukul saudara Yong yang mencoba menghentikannya. Melihat kebodohan Tong-er, dengan segera Lu Xing membawanya pergi saat dia berkata bahwa Tong-er hanya bercanda. Namun tanpa mengetahui kebodohannya sendiri, Tong-er malah mengatakan bahwa sebagai seorang murid, bukankah itu tugas mereka untuk mencarikan master seorang istri agar dia bahagia. Singkat cerita, mereka berdua kemudian mencari Yi Yang, namun sayangnya mereka tidak bisa menemukannya hingga pada akhirnya pengumuman kompetisi bertahan hidup kelompok kedua akan segera dimulai. Akhirnya keduanya bisa menemukan Yi Yang yang saat ini ada di atas arena. Namun di belakangnya ada sosok wanita yang mana sebelumnya pernah berkata pada Tong-er akan melindunginya, mengira bahwa sebagai seorang master, Yi Yang benar-benar jahat karena telah memaksa muridnya ikut berpartisipasi dalam kompetisi yang sangat berbahaya.
Tiba-tiba ada sedikit keributan dan ternyata itu disebabkan oleh kemunculan seorang lelaki yang disebut pahlawan tua. Dia adalah Ma Wei, seorang santo pelindung kota Tisheng. Berbeda dengan orang-orang yang sangat mengagumi Ma Wei karena kabarnya dia telah membunuh 3 iblis besar sendirian, Yi Yang yang mengenal Ma Wei hanya bisa terkejut. Namun satu hal yang pasti, dia penasaran bagaimana bisa Ma Wei menjadi pahlawan tua. Tiba-tiba Yi Yang ingat kejadian 3 bulan yang lalu yang mana sebenarnya dirinya lah yang telah membunuh 3 iblis besar tersebut. Dan itu juga merupakan pertemuan pertama dia dengan Ma Wei walaupun singkat. Yi Yang segera memanggilnya. Ma Wei yang dari awal sedang berbangga diri menerima setiap pujian, mendengar dan tahu siapa yang memanggil, dalam sekejap mata dia langsung mendekati Yi Yang yang entah mengapa dia panggil dengan sebutan kakak. "Ada apa? Aku memintamu untuk melindungi muridku dan kau malah datang ke tempatku," ucap Yi Yang. Singkatnya, sebenarnya sebelum pertandingan mereka berdua sudah bertemu dan Yi Yang meminta agar Ma Wei melindungi kedua muridnya. Namun sayangnya dia tidak bisa memutuskan kelompoknya atas kemauannya sendiri. Pada akhirnya Yi Yang menyuruh Ma Wei untuk melindunginya di saat dirinya duduk dan mulai tertidur. Sama seperti sebelumnya, setelah pembawa acara mengumumkan bahwa kompetisi kelompok kedua dimulai, monster gelombang pertama akhirnya keluar dan kali ini iblis yang datang adalah iblis setengah kala jengking. Tak jauh berbeda dari yang sebelumnya, orang-orang mulai dihajar habis-habisan oleh iblis kala jengking. Adapun Ma Wei sambil berdiri melindungi Yi Yang yang sedang tertidur, dia hanya bisa berkeringat dingin berharap para iblis tidak datang ke tempatnya. Namun sayangnya harapan itu sia-sia karena tiba-tiba seorang wanita iblis kala jengking mulai mendatanginya. Ma Wei sebenarnya ingin kabur karena dia sadar meskipun bisnis seni bela diri miliknya sedang ramai, tetapi kekuatannya masih lemah. Apalagi saat ini dia sedang melindungi Yi Yang yang sudah tertidur lelap di belakangnya. Tanpa tahu bahwa Yi Yang sedang tertidur, orang-orang mengira dirinya hanyalah sampah yang sedang pingsan karena ketakutan. Akibatnya Ma Wei yang berdiri melindunginya benar-benar mendapatkan banyak pujian. Mereka berdua sekarang dikepung 4 iblis kala jengking. Yi Yang yang merasa terganggu dengan suara-suara para iblis yang mendekat, mengigau bahwa itu adalah suara kecoa yang masuk ke kamarnya. Tiba-tiba dia melepaskan teknik pertahanan gravitasi level 100 Mach miliknya, yang mana dalam sekejap mata menekan ke-4 iblis dan membunuhnya. Mengira bahwa itu adalah perbuatan Ma Wei, para penonton mulai bersorak senang. Di sisi lain, Ma Wei hanya bisa gemetar hebat karena meskipun sedang tidur, Yi Yang masih saja mengerikan. Namun memanfaatkan situasi tersebut, dia mulai tertawa mengagumkan dirinya yang sangat kuat karena bisa langsung menekan para iblis yang datang. Akibatnya semua orang benar-benar ingin bergabung ke aula seni bela diri Magia untuk belajar seni bela diri di bawah bimbingan Ma Wei. Di gelombang kedua yang muncul adalah iblis banteng. Dan meskipun gerakan mereka terbilang lambat, akan tetapi serangan mereka memiliki kekuatan yang besar. Jadi akan sangat berbahaya jika terkena serangan mereka secara langsung. Ma Wei yang masih melindungi Yi Yang mencoba bertanya apakah mereka akan lari, yang langsung dijawab jangan lari oleh Yi Yang. 2 iblis banteng datang mendekat. Ma Wei yang benar-benar ketakutan pada akhirnya pingsan di tempat. Namun dari belakang Yi Yang langsung menyadarkannya kembali dan melakukan sesuatu. Akibatnya ketika iblis banteng mengayunkan gadanya tepat ke arah Ma Wei, tiba-tiba gada yang mengenai lengan Ma Wei patah.
Tentu hal itu membuat semua orang terkejut tak terkecuali Mawei sendiri. Apalagi iblis kedua juga melakukan hal yang sama dan hasilnya juga sama. Aku menggunakan Yuan Doki untuk mengeraskan tubuhmu. Usir mereka dalam 3 menit dan jangan ganggu tidurku, ucap Yi Yang melalui telepati. Mendengar itu, Mawei yang awalnya gemetar ketakutan sekarang dipenuhi dengan rasa penuh percaya diri sehingga dengan beringasnya dia maju dan memukuli 2 iblis banteng dengan kecepatan luar biasa yang membuat para penonton terkagum. Namun sangat disayangkan setelah selesai, iblis yang dipukuli sama sekali tidak tergores. Malahan merekalah yang dibuat bingung dengan tingkah Mawei. Berbalik ke arah Yi Yang, Mawei lantas bertanya, "Kakak besar, apakah kau hanya menguatkan tubuhku tetapi tidak memperkuat seranganku?" Sayangnya Mawei tidak sadar bahwa salah satu iblis sudah mendekat sehingga ketika dia berbalik, wajahnya langsung menerima pukulan dari iblis banteng. Namun ajaibnya, lengan iblis bantenglah yang hancur setelah memukul wajah Mawei. Tak mau tinggal diam, iblis banteng satunya lagi menjerunduk dari belakang dan hasilnya setengah bagian tubuh atasnya langsung hilang. Setelah sadar dari keterkejutannya, Mawei mulai membuat pose kemenangan di saat orang-orang mulai bersorak. Dan akhirnya iblis terakhir muncul dan itu adalah iblis gajah kuno yang mulai mengamuk menghajar semua orang. Tiba-tiba seorang bocah yang bersama dengan wanita yang sebelumnya pernah mengatakan akan melindungi Tong-er terjatuh saat dikejar oleh seekor gajah. Sang wanita langsung berdiri mencoba melindungi bocah tersebut. Yi Yang yang menyadari itu akhirnya membuka mata dan dalam sekejap mata dia menutup jarak di antara iblis gajah dan sang wanita. Hanya dengan menggunakan satu tangannya dia menangkis serangan sang gajah yang ingin menginjak, dilanjutkan dengan mencengkram belalainya lalu memutarnya sebelum akhirnya melemparnya keluar arena. Yi Yang melakukan itu hanya dalam hitungan sepersekian detik. Ditambah ketika mendekat dia juga membawa Mawei yang pada akhirnya ketika asap mulai menghilang, orang-orang mengira perbuatan itu dilakukan oleh Mawei yang membuatnya lagi-lagi mendapatkan banyak pujian. Adapun Yi Yang dia sedang sibuk membantu bocah yang terjatuh. Setelah itu dia menghampiri sang wanita dan mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga Tong-er saat di antrian. Pahlawan tua benar-benar baik hati, dia menyelamatkan orang dan sampah yang tak berguna itu, ucap salah satu orang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu di luar arena, Tong-er terlihat sangat kesal karena ternyata para kontestan dari kelompok pertama tidak diperbolehkan berada di aula untuk melihat pertandingan. Berbeda dengan Tong-er, Lu Xing bersikap sangat tenang karena dia yakin masternya tidak akan kalah. Akan tetapi ternyata niat sebenarnya Tong-er hanya ingin melihat apakah ada kemungkinan gadis yang membantunya akan jatuh cinta pada masternya. Singkat cerita, akhirnya diumumkan babak pertahanan hidup kelompok kedua telah selesai sehingga peserta yang bertahan berhak melanjutkan ke babak berikutnya. Yi Yang yang masih mengantuk segera pergi meninggalkan arena karena dia berniat untuk tidur kembali. Sementara itu, Mawei yang sedang sibuk bergaya di atas arena tiba-tiba diserang oleh satu ekor serigala iblis. Dia yang sudah berpisah dengan Yi Yang akhirnya benar-benar dipukuli oleh serigala iblis yang hanya bisa membuat para penonton kebingungan kenapa sang pahlawan tidak membunuh serigala itu dalam hitungan detik.
Meskipun semua orang tidak mengetahuinya, di ruangan khusus orang yang berdiri di samping Master Su yang kemungkinan besar salah satu anggota dari penjaga darah berkomentar bahwa pemuda tak dikenal di belakang pahlawan tua sangatlah kuat. Dia juga menebak kemungkinan besar Yi Yang adalah orang yang dicari oleh dunia iblis, salah satu orang dalam operasi desa Wang Jia. Berkaitan dengan itu, pada akhirnya Master Su berniat melakukan sesuatu di kompetisi selanjutnya untuk menguji apakah Yi Yang adalah orang yang dicari. Berpindah ke tanah 10.000 hutan. Di Danau Xiuyi, Bai Fei yang sedang berkultivasi di atas sampan perahu sambil ditemani oleh Xiu Shu tiba-tiba didatangi oleh Sun Feng yang terlihat tergesa-gesa, yang mana itu langsung ditegur oleh Xiu Shu karena mengganggu kultivasi Bai Fei. Dengan tenangnya Bai Fei bertanya ada apa, dan ternyata alasan mengapa Sun Feng datang karena dia telah berhasil menemukan buku yang sangat bagus sehingga dia berharap dapat menghibur Bai Fei yang setiap hari bosan karena berkultivasi. Bai Fei yang benar-benar sudah mencapai tahap tidak senang karena berkultivasi memutuskan untuk melihat buku tersebut. Namun setelah melihat judul buku yang ternyata biografi Yan Yang volume kelima, dalam sekejap mata emosinya memuncak. Dengan amarahnya yang membara, dia langsung mencabik-cabik buku tersebut. Aku tak mau membaca buku ini, aku akan membakar semua buku Yan Yang di tanah 10.000 hutan ini. Yan Yang adalah anjing kampung yang berpura-pura tak bersalah dan menipu priaku. Dasar jalang, teriak marah Bai Fei yang mana hanya bisa membuat Sun Feng dan Xiu Shu benar-benar terkejut. Namun tiba-tiba Xiu Shu ingat kata-kata Bai Fei sebelumnya, jadi dia bertanya apakah dirinya harus mencari dan membunuh penulis buku Yan Yang sehingga Yi Yang akan melupakan Yan Yang dan hanya memikirkan Bai Fei. Baru sadar bahwa dia telah keceplosan, Bai Fei mencoba mengelak dengan berkata bahwa dia sebenarnya hanya tidak suka dengan Yan Yang. Segera setelah itu dia pergi meninggalkan Sun Feng dan Xiu Shu yang hanya bisa terkejut melihat sikap nonanya yang benar-benar berubah hanya karena seorang manusia. Namun satu hal yang pasti, mereka akan mengetahui seperti apa sosok Yi Yang yang mungkin juga akan menjadi suami mereka ketika Dong Yu kembali. Hari kedua kompetisi arena iblis akhirnya tiba. Semua peserta yang berhasil lolos diminta untuk mempersiapkan dirinya karena acara sebentar lagi akan dimulai. Melihat daftar pertandingannya, Yi Yang tahu bahwa dirinya adalah orang pertama yang akan bertanding. Tiba-tiba ada seorang pria songong yang seenaknya mendekat karena dia mengira alasan Lu Xing dan Tong Er yang sekarang sangat terkenal dengan julukan Dewi Tombak dan Perisai mendampingi Yi Yang karena Yi Yang telah melecehkan mereka. Namun setelah Lu Xing dengan santainya mengatakan bahwa mereka berdua adalah milik Yi Yang, sang pria benar-benar syok berat. Mengabaikan semua itu, Yi Yang langsung mengajak kedua muridnya masuk karena kompetisi sebentar lagi akan dimulai. Pertandingan akhirnya dimulai. Yi Yang segera menaiki panggung arena yang langsung disambut dengan hinaan para penonton yang mengira dirinya adalah murid pahlawan tua yang dari awal pertandingan selalu dilindungi oleh gurunya. Lawan Yi Yang, yaitu iblis berbentuk gurita, akhirnya keluar yang hanya bisa membuat semua orang terkejut karena setelah mencari-cari di buku, sang juri mengatakan bahwa itu adalah iblis perintah kematian. Bahkan kedua penjaga darah yang menemani Master Shu berkomentar apakah itu tidak terlalu berlebihan. Namun sebenarnya Master Su ingin memanfaatkan keunggulan dari iblis perintah kematian
yang mana setelah membunuh mangsanya dia akan melahap jiwanya. Jadi setelah itu mereka bisa memastikan apakah Yi Yang terlibat dalam penyelamatan desa Wangjie. Melihat musuhnya yang benar-benar sangat bau dan menjijikan, Yi Yang hanya bisa panik dan meminta pada sang iblis agar tidak mendekat saat dia juga menutupi hidungnya. Namun sang iblis tentunya tak peduli. Dia langsung menyerang Yi Yang yang hanya bisa menghindar, dan tindakannya itu mengundang gelak tawa para penonton. Yi Yang sendiri berpikir dia tidak mungkin menyerang iblis gurita tersebut karena cairannya pasti akan menyembur ke dirinya. Maka dari itu dia memutuskan akan menggunakan cara lain. Mengacungkan jari tengahnya, dia segera menggunakan teknik dasar pris bayangan, yaitu menarik jiwa level 100 mak. Dengan segera jiwa dari iblis gurita ditarik keluar yang hanya bisa membuat Master Su terkejut. Bahkan hantu malang dan hantu jahat yang bisa melihat jiwa hanya bisa terkejut apakah Yi Yang seorang manusia, karena tindakannya itu mirip seperti malaikat pencabut nyawa. Setelah mengayunkan tangannya yang dalam sekejap mata bisa memotong jiwa dari iblis gurita, Yi Yang berbalik dan mulai berjalan pergi meninggalkan arena. Mengabaikan semua orang yang hanya bisa tertegun, sang wanita juri segera mengumumkan bahwa Yi Yang, peserta nomor 287, menang dan berhasil melaju ke babak ketiga. Melihat itu, pria penjaga darah lantas bertanya, karena iblis gurita telah mati, apakah selanjutnya dialah yang harus pergi untuk menguji Yi yang mana sarannya itu langsung ditentang oleh wanita penjaga. Di sisi lain, Master Su mengatakan bahwa dirinya lah yang akan melakukannya sendiri karena dia juga sudah lama tidak memiliki mangsa yang begitu menarik. Pertarungan selanjutnya adalah Ma Wei. Memasuki panggung arena, dia dipenuhi dengan wajah yang penuh percaya diri, tak sesuai dengan sikapnya yang benar-benar penakut. Adapun alasan dibalik itu, ternyata 10 menit sebelumnya dia merengek pada Yi Yang agar membantunya untuk mempertahankan nama pahlawan tua dan juga bisnis sekolah seni bela dirinya yang ternyata langsung disetujui oleh Yi Yang dengan alasan Ma Wei adalah orang baik yang sudah mau merawat anak yatim menggunakan uang yang dihasilkan dari bisnis sekolahnya. Meskipun tahu dirinya akan dibantu oleh Yi Yang, melihat lawannya adalah buaya dunia bawah hanya bisa membuatnya benar-benar ketakutan. Tetapi dia masih mencoba bersikap tenang. "Majulah kawanku," teriak Ma Wei, karena itu merupakan pose yang disuruh oleh Yi Yang sebelum pada akhirnya Yi Yang memanggil salah satu makhluk panggilannya, yaitu beruang boxer. Dengan kemunculan beruang boxer, Ma Wei mulai membuat gerakan-gerakan aneh yang akhirnya mendapat respon positif dari para penonton. Melihat beruang boxer, iblis buaya tiba-tiba berkata bahwa daging beruang boxer pasti enak, yang mana hal itu benar-benar membuat beruang boxer sangat marah sehingga dia langsung menyuruh Ma Wei untuk menyingkir. Berkata bahwa sebagai pemeran utama dia juga harus terlibat karena banyak orang-orang yang menonton, beruang boxer menyanggupi itu. "Baiklah, jadilah umpan di pertarungan ini," ucap beruang boxer bersamaan dengan dia yang melempar Ma Wei ke atas. Iblis buaya yang terpancing segera melompat untuk memangsa Ma Wei. Namun di pertengahan jalan dia dihadang oleh beruang boxer yang langsung melepaskan tinjunya yang mana hanya dengan satu pukulan kepalanya meledak. "Astaga, bagaimana bisa hewan panggilan itu begitu kuat?" teriak penjaga darah saat mereka berpikir apakah harus melaporkan kejadian tersebut pada master mereka, yaitu Shu, yang saat ini tidak ada di tempat karena nampaknya sedang menyiapkan sesuatu untuk menghadapi Yi Yang. Kembali lagi ke arena.
Setelah Mawei yang dilempar mendarat dengan indah, sang juri mengumumkan bahwa peserta nomor 314 berhasil menang dan melaju ke babak selanjutnya. Singkat cerita, setelah itu pertarungan terus berlanjut. Lu Xing dan Tong Er dengan lancar bisa mengalahkan lawan dan berhasil lulus ke babak selanjutnya. Sementara itu di Sekte Wuji, di dalam ruang belajar sekte, Tuan Burung terlihat kerepotan menghadapi para gadis yang sedang meributkan sesuatu. Ternyata mereka semua sedang berdebat tentang siapa yang akan membersihkan kamar Yi Yang, karena mereka percaya wanita pertama yang masuk ke kamar Yi Yang akan mendapatkan keberuntungan, sehingga dengan itu mereka berharap bisa terpilih untuk menjadi istrinya. Di antara mereka yang paling bersemangat dan ingin menyingkirkan semua orang adalah Yan Ru, Ouyang Lailai, dan Xiong Xiaoxi. Di saat keributan terjadi, tiba-tiba pintu kamar Yi Yang terbuka dan dari dalam Shu Shu yang terlihat baru bangun tidur keluar. Dalam sekejap mata, semua orang langsung membeku di tempat dan menjatuhkan sapu yang mereka bawa. Ditanya bagaimana dia bisa masuk, dengan santainya Shu Shu mengatakan, "Karena sekarang kakak sudah memutuskan untuk membiarkanku menikahi Master, aku kemari untuk mengenali tempat tidur dalam ketidakhadirannya, sehingga aku tidak akan merasa tidak nyaman saat aku menikah nanti." "Shu Shu, dasar jalang, aku akan membunuhmu," teriak marah Yan Ru. Namun dengan santuinya Shu Shu tetap mengatakan bahwa dia terlahir untuk menjadi istri Master, jadi dia akan mati sebagai istri Master. Tak bisa berbuat apa-apa, Tuan Burung yang melihat hanya bisa berharap semoga Yi Yang cepat kembali, karena dia benar-benar tidak mampu mengurus para gadis-gadis tersebut. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.